Istriku yang bagaikan bidadari, Bai Ningbing, dan mantan tunanganku yang dingin, Liu Ruyan, memeluk lenganku masing-masing, lengan kiriku dipeluk erat oleh kelembutan. Bai Ningbing meringkuk dalam pelukanku seperti anak kucing. Tali pengikat gaun tidurnya melorot, dia menyandarkan diri padaku dengan manja. Mengeluarkan gerutuan manis yang lucu. Suamiku, jangan bergerak. Dari sisi kanan, tatapan dingin mengawasiku. Liu Ruyan terbangun entah kapan, menatapku dengan tatapan yang seolah ingin melahapku hidup-hidup, namun dia tidak melepaskannya. Sebaliknya, dia memeluk lengan kananku lebih erat, menempelkannya ke dadanya. Aku menegang. Di sebelah kiri adalah kelembutan dan kehangatan, di sebelah kanan adalah neraka es dan api. Bai Ningbing membuka matanya dengan linglung. Melihat Liu Ruyan, dia langsung tersadar dan secara refleks memeluk lengan kiriku lebih erat. Kenapa kamu masih di sini? Liu Ruyan mencibir, tidak mau kalah, dia mengeratkan lengannya. Pertanyaan itu seharusnya aku yang menanyakanmu. Aku ditarik hingga kesakitan. Satu di kiri, satu di kanan, satu bidadari dan satu gunung es memelukku erat, tidak ada yang mau melepaskan. Seolah ingin membelahku menjadi dua. Setelah setengah bulan perjalanan bisnis, aku pulang sehari lebih awal. Awalnya ingin memberi kejutan pada istriku, tetapi keesokan harinya saat bangun, kejutan itu berubah menjadi ketakutan. Apa sebenarnya yang terjadi? Pesawat mendarat, ponsel dinyalakan, serangkaian pesan membanjir masuk. Sebagian besar berasal dari asisten pribadiku, Lau Chen. Presdir Fang, akuisisi di Eropa sudah selesai, saya akan menindaklanjuti proses selanjutnya. Presdir Fang, perusahaan-perusahaan saingan yang Anda sebutkan, laporan keuangan kuartal ini sangat buruk. 2 di antaranya hampir tidak bisa bertahan. Presdir Fang, daging sapi wagyu kelas atas yang Anda minta. Daging wagyu dan tuna sudah diterbangkan ke rumah, anggur yang akan dibuat juga sudah tiba. Semuanya disaring sesuai standar Anda. Presdir Fang. Aku menggeser layar, ujung jariku dengan cepat membalas. Saya mengerti, ikuti rencana. Biarkan mereka bertahan sebulan lagi, saya belum cukup istirahat. Saya mengerti, minta koki untuk mulai meneliti masakan yang bisa bersinar dan sangat lezat. Jangan biarkan dirimu menganggur, saya akan pulang besok. Setelah mengirim pesan, aku membisukan ponselku. Aku bersandar di sandaran kursi dan menghela napas panjang. Perjalanan ke Eropa kali ini. Secara nama adalah perjalanan bisnis, sebenarnya adalah liburan. Di permukaan, saya adalah pewaris tunggal grup Fang. Yang hanya tahu makan, minum, dan bersenang-senang. Di balik layar, saya adalah orang yang sebenarnya mengendalikan kerajaan bisnis yang luas. Memainkan para taipan bisnis di telapak tangan saya. Tapi tidak ada yang tahu, saya lelah. Di kehidupan sebelumnya, saya bekerja keras seperti sapi, mati mendadak di meja kerja, bahkan tidak pernah keluar rumah, setiap hari dibuntuti saat di jalanan dan diledakkan. Uang dan tabungan tidak habis, di kehidupan ini aku bertransmigrasi menjadi pewaris superkaya. Aku hanya ingin hidup santai. Menyerahkan semua urusan kepada ketua baru yang rajin seperti Lau Chen, diriku sendiri hanya bertanggung jawab mengendalikan arah umum, lalu menikmati hidup sepuasnya. Berubah menjadi orang yang telah berlatih keras untuk menjadi yang mulia, di jalan kesucian belum pernah ada yang mulia. Jika mungkin, aku mungkin bisa mengisi kekosongan ini. Kebugaran, makanan lezat, pembuatan bir, perut six-pack adalah standar nyata. Menguasai 8 masakan utama adalah hobi. Hari-hari seperti ini bukankah lebih baik daripada rapat dan melihat laporan setiap hari? Oh iya. Asisten Chen adalah orang yang dikirim sementara oleh Ding Dong untukku, konon dijuluki Serigala Wall Street, dan dia memiliki hubungan dengan media di dunia lain. Tanpa bantuan Lau Chen. Kabarnya hidupnya sangat menyedihkan. Siapa peduli, pikirku sambil turun dari pesawat. Supir sudah menunggu di luar bandara. Tuan Fang, apakah Anda kembali ke Villa Cloud Top? Aku melihat jam. Jam 10 malam, sehari penuh lebih awal dari rencana. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul. Kembali ke kediaman Lin. Kediaman Lin adalah rumah pernikahan kami, aku dan Bai Ningbing. Kami menikah karena kesepakatan bisnis. Setahun menikah, saling menghormati seperti es. Oh tidak. Bahkan tidak bisa disebut pernikahan kepentingan. Kami murni teman sekamar, dia di kamar utama, aku di kamar kedua, tidak saling mengganggu. Dia adalah gadis yang sangat baik, seperti malaikat, cantik, lembut, dan baik hati. Latar belakang keluarganya juga sempurna, bahkan setengah tingkat di atas keluarga Fang kita. Pernikahan kepentingan sebelumnya. Itu diatur oleh kakekku yang memohon. Sebelum itu, aku punya tunangan bernama Liu Ruyan, seorang wanita sekeras es yang jenius dalam bisnis. Sayangnya, dia memandang rendah diriku. Di pesta pertunangan, dia menunjuk hidungku dan berkata, Fang Yuan, kau hanya orang buangan yang hanya tahu cara bersenang-senang. Suami Liu Ruyanku tidak akan pernah menjadi orang sepertimu. Lalu dia memutuskan pertunangan secara sepihak. Reaksiku saat itu, aku langsung membuka sebotol Lafite tahun 82. Dan bersulang untuknya, terima kasih banyak, Nona Liu, semoga Anda segera menemukan kekasih sejati Anda.
Jangan ganggu aku berbaring santai. Semua tamu mengira aku gila, atau hanya berpura-pura tenang. Hanya aku sendiri yang tahu, hatiku berbunga-bunga, akhirnya terbebas dari wanita merepotkan ini. 47 kemudian terjadilah pernikahan antara aku dan Bai Ningbing. Terhadap Bai Ningbing, aku tidak bisa bilang cinta, tapi aku punya kesan yang baik. 48 dia seperti bunga lili yang tenang, tidak bersaing, diam-diam menebarkan keharuman. Setahun menikah, 49 dia tidak pernah mencampuri urusanku apapun, dan tidak pernah meminta apapun. Aku memberinya kartu hitam tanpa batas, 50 dia tidak pernah menggunakannya. Aku menyuruh Lau Chen memberinya tas dan perhiasan, semuanya dia kembalikan tanpa dibuka. 51 dia berkata, Pang Yuan, kita hanya menikah berdasarkan perjanjian, aku tidak bisa menerima barang-barangmu. 52 seorang pasangan pernikahan yang tidak menginginkan uangku atau diriku, sungguh harta karun yang dikirim dari surga. 53 oleh karena itu, aku memutuskan untuk pulang sehari lebih awal, untuk memberinya kejutan. 54 mungkin kita bisa makan malam bersama dan mengobrol untuk meningkatkan perasaan kita. Mobil berhenti dengan mulus di depan villa. 55 aku mencoba membuka pintu dengan tanganku sendiri, membawa koper, dan dengan hati-hati membuka. Kemudian pernikahan saya dan Bai Ningbing terjadi. Terhadap Bai Ningbing, saya tidak bisa bilang cinta, tapi sangat suka. Dia seperti bunga lili yang tenang, tidak bersaing, diam-diam menyebarkan keharuman. Setahun menikah, dia tidak pernah ikut campur dalam urusan saya, juga tidak pernah menuntut apapun. Saya memberinya kartu hitam tanpa batas. Dia tidak pernah menggunakannya. Saya meminta Lau Chen memberinya tas dan perhiasan, dia mengembalikannya semuanya tanpa dibuka. Dia berkata, Pang Yuan, kita hanya menikah atas perjanjian, aku tidak bisa menerima barangmu. Pasangan yang tidak menginginkan uangku maupun diriku sungguh adalah harta karun yang dianugerahkan surga. Jadi saya memutuskan untuk pulang sehari lebih awal sebagai kejutan untuknya. Mungkin kita bisa makan larut malam bersama dan mengobrol untuk memperdalam hubungan kita. Mobil berhenti dengan mulus di depan villa. Aku akan mencoba sendiri, tidak perlu mengikuti. Aku menarik koperku sendiri, membuka pintu dengan hati-hati. Hari di villa itu hening, hanya ada lampu kuning hangat yang tersisa di teras. Aku melepas sepatu dan meletakkan koper di sudut. Dengan hati-hati aku melangkah ke lantai 2. Pintu kamar tidur terbuka, tapi tidak ada seorang pun di dalamnya. Aku mengerutkan kening. Dia belum pulang selarut ini. Aku menoleh ke arah kamar utama. Pintu terbuka sedikit memancarkan cahaya redup. Aku melangkah mendekat, mengintip dari celah pintu. Di ranjang, ada gundukan kecil selimut tertutup rapat, hanya memperlihatkan kepala berbulu. Lampu nakas disetel paling redup, cahaya hangat menyelimuti wajah tidurnya yang terisi. Bai Ningbing. Dia tampaknya sangat lelah hari ini dan tidur nyenyak. Bulu matanya yang panjang seperti 2 kipas kecil, melemparkan bayangan samar di bawah matanya. Melihat wajah tidurnya, hatiku terasa aneh. Selama setahun terakhir ini, aku rasa aku belum pernah memperhatikannya dengan sungguh-sungguh seperti ini. Perjalanan bisnis setengah bulan, aku benar-benar merindukannya. Saya menggelengkan kepala, tidak efektif. Sedang memikirkan apa, hanya teman sekamar yang cocok. Mungkin karena kelelahan dalam perjalanan dan ditambah sedikit minum, kepalaku terasa sedikit pening. Aku tidak mengganggunya, berbalik kembali ke kamar dan membersihkan diri. Lalu aku menjatuhkan diriku ke tempat tidur. Tempat tidurnya sangat besar dan empuk. Aku menutup mata dan hampir langsung tertidur. Semalaman tanpa mimpi. Keesokan harinya, aku terbangun oleh suasana yang sangat aneh. Rasanya seperti jatuh ke dalam gua es. Gua es yang kedua sisinya memiliki pendingin ruangan yang meniupkan udara dingin ke arahku. Dari kiri terasa dingin, dari kanan terasa membunuh. Kedua aura itu saling bertautan. Membentuk jaring tak terlihat yang menjebakku erat di tengah, membuatku tidak bisa bergerak. Aku berusaha keras membuka mata. Yang pertama kulihat adalah lampu gantung kristal di langit-langit yang kupilih sendiri. Ya, ini kamarku. Kemudian aku memutar leherku dengan kaku sedikit demi sedikit. Pertama kulihat ke kiri, itu Bai Ningbing, istriku secara nominal. Duduk di tepi tempat tidur, mengenakan piyama kelinci yang lucu. Namun ekspresinya saat ini tidak lucu sama sekali. Sepasang matanya yang jernih kini berkaca-kaca. Lingkaran matanya merah, seolah-olah telah menanggung keluhan besar, bibirnya hanya menggigit bibir bawah. Tatapan itu 3 poin terkejut dan 7 poin marah, seolah-olah melihat orang yang paling berdosa. Otakku macet. Dia? Bagaimana dia bisa ada di sini? Tadi malam aku jelas melihatnya tidur. Tidur nyenyak sekali. Sebelum aku sempat mengumpulkan pikiranku, aura membunuh di sebelah kanan yang hampir membuatku tersiksa memaksaku menoleh ke sisi lain. Melihat ini, aku benar-benar terpaku. Liu Ruyan. Mantan tunanganku yang seperti gunung es, yang membatalkan pertunanganku di depan umum dan memanggilku sampah, ini juga duduk di tepi ranjangku. Dia masih mengenakan setelan rok kerjanya kemarin, hanya saja sedikit kusut. Rambut pendeknya yang rapi sedikit berantakan. Riasan halusnya tidak bisa menyembunyikan kelelahan di matanya dan amarahnya yang meluap. Tatapannya berbeda dengan kesedihan Bai Ningbing. Tatapan itu bercampur amarah, penghinaan,
dan niat membunuh, seperti pisau yang hancur berkeping-keping. Dia berharap bisa melukaiku hingga berdarah. Aku Fang Yuan, hidup 2 kali dan telah melalui pelatihan lintas dimensi dari Ding Dong. Aku merasa telah melihat segalanya, tetap tenang bahkan di hadapan bencana besar. Namun, pemandangan di depanku ini melampaui pemahamanku. Istriku yang seperti malaikat, yang telah kunikahi selama setahun, dan mantan tunanganku yang sedingin es, yang membatalkan pertunangan kami. Satu di kiri, satu di kanan, seperti 2 penjaga gerbang duduk di ranjangku, menatapku dengan tatapan yang sama ingin membunuhku. Menatapku lekat-lekat. Udara sangat sunyi. Aku bahkan bisa mendengar detak jantungku yang berdebar kencang. Sial, aku dijebak oleh Ding Dong. Apa-apaan arena neraka ini? Tidak heran dia memberiku Lao Chen. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kejutan yang ingin kuberi dengan pulang lebih awal akhirnya menjadi kejutan, bahkan kejutan dobel. Fang Yuan berbicara, itu Liu Ruyan. Suaranya lebih dingin dari angin Siberia. Sebaiknya kau berikan aku penjelasan. Penjelasan apa yang bisa kuberikan? Pakaiannya utuh, tampaknya tidak ada hal yang tidak bisa dijelaskan terjadi di tempat kejadian. Tapi suasana ini lebih canggung daripada jika sesuatu terjadi. Itu, kalian. Saya berbicara dengan susah payah, mencoba memecah keheningan yang mencekik. Selamat pagi. Begitu keluar dari mulut, saya ingin menampar diri sendiri. Selamat pagi, sialan. Tentu saja, kata-kata saya seperti menyulut tong mesiu. Uap di mata Bai Ningbing seketika membeku menjadi tetesan air mata, yang jatuh tanpa disadari. Fang Yuan, bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Suaranya bergetar, penuh dengan keluhan dan kekecewaan. Meskipun kita menikah karena perjanjian, aku juga istrimu, bagaimana kau bisa membawanya pulang, dan di tempat tidur kita? Semakin dia berbicara, semakin bersemangat dia, dan pada akhirnya dia tersedak tangis. Kulit kepala saya merinding. Tempat tidurku? Tunggu, ini, aku. Ini tempat tidurku. Dan apa maksudmu aku membawanya pulang? Ketika aku pulang semalam, hanya ada aku sendiri, bukan Ningbing? Dengarkan aku jelaskan. Aku tidak mau dengar, aku tidak mau dengar. Bai Ningbing menutup telinganya dan menggelengkan kepala dengan kuat. Aku tidak mau dengar apapun. Fang Yuan, kau sangat mengecewakanku. Setelah berkata begitu, dia menangis dan berlari keluar. Hanya aku dan Liu Ruyan yang tersisa di ruangan itu. Suasananya terasa lebih dingin dari sebelumnya. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Aku memandang Liu Ruyan. Nona Liu, kurasa mungkin ada kesalahpahaman di antara kita. Liu Ruyan mencibir, tawanya penuh ejekan. Kesalahpahaman? Fang Yuan, kau masih sama seperti dulu, suka menggunakan alasan murahan seperti ini. Dia berdiri, menatapku dari atas, kebencian di matanya tidak terselubung. Aku benar-benar tidak menyangka kau orang seperti ini, dengan cara hina seperti ini. Apakah kau ingin membalas dendam karena aku membatalkan pertunangan kita? Tapi kau berhasil, kau benar-benar membuatku jijik. Aku mengerutkan kening. Cara hina? Apa maksudnya dia bicara begitu? Liu Ruyan, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Suaraku juga menjadi dingin. Aku baru saja kembali dari Eropa tadi malam, aku lelah, begitu masuk rumah langsung tidur. Aku tidak tahu kenapa kau ada di kamarku. Di tempat tidurku. Jika kau tidak bisa memberiku penjelasan yang masuk akal, maka kau yang harus menjelaskan. Liu Ruyan seolah mendengar lelucon terbesar. Fang Yuan, sampai kapan kau akan terus berakting? Tadi malam di klub malam C. Apakah kau menyuruh seseorang memasukkan sesuatu ke dalam minumanku? Klub malam C, pikiranku berputar cepat. Itu adalah salah satu klub pribadi paling mewah di kota ini, dengan keamanan yang sangat ketat. Aku mendarat jam 10 tadi malam. Sampai di rumah jam 11, sama sekali tidak pergi kemanapun. Masih mengelak? Wajah Liu Ruyan semakin dingin. Ketika saya selesai berbicara dengan klien tadi malam, saya hanya minum segelas anggur yang dikirim oleh orang-orang Anda. Setelah itu saya kehilangan kesadaran, dan ketika saya bangun, saya sudah di sini. Dia berjongkok. Sepercik penghinaan melintas di matanya. Fang Yuan, kamu benar-benar membuatku terkesan. Dulu aku hanya menganggapmu sampah yang tidak ambisius. Aku tidak menyangka kamu juga bajingan. Setelah berbicara, dia merapikan pakaiannya yang kusut, mengenakan sepatu hak tinggi, dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Brak, pintu terbanting menutup dengan keras, dan akhirnya dunia menjadi tenang. Aku duduk sendirian di tempat tidur. Aku pasti dijebak oleh seseorang. Minuman Liu Ruyan diberi obat. Lalu dikirim ke rumahku, ke tempat tidurku. Dan kebetulan aku pulang sehari lebih awal. Dan kebetulan Bai Ningbing juga, karena alasan tertentu, tidur di tempat tidurku. Semua ini terlalu kebetulan. Terlalu kebetulan seperti jebakan yang dirancang dengan cermat, jebakan yang ingin menghancurkan saya, Bai Ningbing, dan Liu Ruyan secara bersamaan. Siapa? Mataku langsung mendingin, meskipun aku ingin santai. Tapi jika ada yang berani membidikku, membidik orang-orang yang kusayangi,
jangan salahkan aku. Menggulingkan meja ini. Aku menarik selimut dan turun dari tempat tidur, kakiku menginjak lantai yang dingin. Maserati Liu Ruyan yang tidak mencolok meraung dan melesat pergi. Aku mengeluarkan ponselku. Langsung menelepon Lao Chen. Telepon disambut hampir seketika. Tuan Fang, selamat pagi. Apakah Anda tidur nyenyak tadi malam? Suara Lao Chen hormat dan tenang seperti biasa. Tidak baik, kataku terus terang, tanpa sedikit pun kehangatan dalam suaraku, sangat tidak baik. Lao Chen di ujung telepon jelas tertegun sejenak. Tuan Fang, ada apa? Periksa. Semua aktivitas Liu Ruyan tadi malam di klub YC. Siapa yang dia temui? Apa yang dia bicarakan? Minuman apa yang dia minum? Siapa yang memberinya minum? Dan bagaimana dia bisa masuk rumahku? Aku ingin laporan paling rinci. Kirimkan ke email saya dalam waktu setengah jam. Baik, Tuan Fang. Lao Chen tidak bertanya pertanyaan tambahan. Langsung menjadi kuat, inilah sebabnya aku suka menggunakannya. Efisien, memakan waktu dan tenaga. Setelah menutup telepon, aku memijat pelipisku yang berdenyut. Sekarang saatnya menangani masalah lain. Aku keluar dari kamar tidur, pintunya tertutup, aku bisa membayangkannya. Bai Ningbing pasti sedang menangis sedih di dalam sekarang. Aku berjalan ke pintu dan mengangkat tanganku, tapi terhenti. Bagaimana cara menjelaskan? Mengatakan bahwa semua ini adalah kesalahpahaman. Apakah dia akan percaya? Mantan tunanganku yang baru saja memutuskan pertunangan muncul di ranjangku larut malam. Jika itu wanita lain, pasti tidak akan bisa menerimanya. Tok tok tok, aku tetap mengetuk pintu. Tidak ada jawaban dari dalam, hanya terdengar samar-samar isak tangis tertahan. Hatiku terasa tertusuk sesuatu, sedikit sakit. Ningbing, buka pintunya, kita bicara. Suaraku berusaha dilembutkan. Aku tidak mau bicara denganmu. Suara dari dalam penuh isak tangis dan penolakan. Pergi, aku tidak mau melihatmu. Ningbing, kejadiannya tidak seperti yang kau pikirkan. Cukup. Dia memotongku. Fang Yuan, kau tidak perlu mengarang cerita lagi. Seharusnya aku sudah menduganya. Kalian berasal dari dunia yang sama. Aku ini apa? Kata-katanya seperti jarum. Menusuk hatiku. Aku ini apa? Ya. Di matanya, aku, suami yang hanya tinggal nama, saat ini sama saja dengan pria brengsek yang berselingkuh. Tidak ada bedanya. Aku menghela napas, bersandar di pintu. Baik. Aku tidak akan masuk dulu, tapi dengarkan aku sampai selesai. Aku tidak mau dengar. Kau harus dengar. Nada suaraku sedikit mengeras. Pertama, aku baru sampai rumah jam 11 malam tadi. Sebelumnya aku di pesawat, sama sekali tidak bertemu Liu Ruyan. Kedua, aku tidak tahu kenapa dia ada di kamarku. Ini akan kuselidiki dan kuberikan penjelasan. Ketiga, aku berhenti sejenak, suaraku melunak lagi. Aku akui pernikahan kita. Tapi di hatiku, kau adalah istriku, Fang Yuan, hal itu tidak pernah berubah. Aku tidak akan melakukan apapun yang mengkhianatimu, aku mengatakan yang sebenarnya. Meskipun aku tidak punya cinta padanya. Tapi sebagai suami, tanggung jawab dan rasa hormat selalu kuingat. Isak tangis di dalam pintu perlahan mereda. Aku tahu kau mendengarkan, beri aku waktu, aku akan menyelesaikan semuanya. Sebelum itu, jangan berpikir yang macam-macam, juga jangan menangis. Nanti wajahmu jelek kalau menangis. Aku mencoba melontarkan lelucon. Ingin meredakan suasana. Masih belum ada jawaban dari dalam. Aku tahu. Dinginnya es membeku 3 kaki bukan karena 1 hari. Peruntuhan keberuntungan hanya sesaat, tapi membangun kembali butuh waktu dan tindakan. Aku berbalik turun, masuk ke dapur, membuka kulkas, isinya penuh sesak. Semuanya paling segar. Sepertinya saat aku tidak di rumah, dia merawat dirinya dengan sangat baik. Aku mengeluarkan daging sapi wagyu, telur, dan susu, bersiap membuat sarapan, tidak ada masalah. Apakah tidak ada makanan enak yang bisa menyelesaikan masalah? Jika ada, maka 2 kali. Aku mencatatnya di grup WeChat. Menangani bahan-bahan dengan cekatan, suara desisan steak yang digoreng, aroma mentega. Dengan cepat memenuhi seluruh dapur. Setengah jam kemudian, sarapan berbentuk hati yang ditata dengan indah sudah siap. Daging sapi wagyu dengan telur mata sapi, roti panggang yang dibakar keemasan, dan segelas susu hangat. Aku membawa nampan sarapan naik ke lantai atas lagi, pintu kamar tidur, entah kapan terbuka sedikit. Hatiku bergerak, aku mendorong pintu dan masuk. Bai Ningbing duduk di karpet samping tempat tidur, memeluk lututnya. Matanya merah dan bengkak, seperti kelinci kecil yang ketakutan. Dia melihatku masuk, secara tidak sadar ingin bersembunyi. Aku meletakkan nampan di nakas, berjongkok di depannya. Makan sarapan dulu, kalau tidak buruk untuk perut. Dia memalingkan wajahnya tidak melihatku. Aku tidak lapar pun harus makan. Aku menyodorkan susu ke mulutnya. Aku berjanji, ini terakhir kalinya hari ini aku memaksamu. Setelah makan, kamu mau bagaimanapun boleh. Dia ragu sejenak, masih memegang tanganku. Minum sedikit demi sedikit. Susu hangat sepertinya membuatnya sedikit lebih tenang. Aku memberinya garpu. Cicipi steaknya,
Ini cara masak yang baru kupelajari. Dia diam-diam menerima garpu itu. Mencuil sepotong kecil steak, lalu memasukkannya ke dalam mulut. Kemudian gerakannya terhenti. Sedikit keterkejutan melintas di matanya. Bagaimana? Aku bertanya dengan sengaja. Dia tidak menjawab, tetapi kembali mencuil sepotong lagi. Aku tahu, dia sudah menyantap sarapan ini. Suasana akhirnya tidak lagi tegang. Saat itulah, ponselku bergetar. Itu email dari Lao Chen. Aku membukanya, berita buruk mengalir deras. Isi email membenarkan dugaanku. Liu Ruyan semalam, memang bertemu klien di klub malam YC. Email itu melampirkan rekaman video pengawasan. Di dalam video, seorang pelayan membawa nampan, menyajikan segelas anggur ke meja Liu Ruyan. Dan berbisik bahwa itu dari Tuan Fang. Liu Ruyan tampak sedikit terkejut saat itu, tetapi tidak curiga. Dia meminum anggur itu. Setelah meminumnya, dia tampak sedikit linglung. Seorang pelayan membawa nampan, menyajikan segelas anggur ke meja Liu Ruyan. Jiboda ingin membawanya pergi, tetapi dihalangi oleh pengawal Liu Ruyan. Di tengah kekacauan, seorang pria bertopi dan masker mengaku sebagai sopir Tuan Fang, membantu Liu Ruyan. Meninggalkan klub lewat pintu belakang, masuk ke van hitam tanpa plat nomor, sementara sistem pengawasan di rumahku mencatat. Pukul 1 dini hari, seseorang menggunakan kartu sandi canggih serbaguna untuk membuka pintu gerbang villa. Yang memiliki kartu ini selain aku dan Bai Ningbing hanyalah Lao Chen, dan ayahku yang sudah pensiun di luar negeri. Situasinya semakin menarik. Ini bukan lagi persaingan bisnis sederhana tapi ditujukan kepadaku. Sebuah konspirasi yang direncanakan dengan matang. Mereka ingin memanfaatkan Liu Ruyan untuk merusak hubungan saya dan Bai Ningbing. Keluarga Bai adalah sekutu terpenting keluarga Fang kita. Sekali kedua keluarga kita berselisih atau bahkan putus karena masalah ini, maka yang paling bahagia adalah orang-orang dari keluarga Ji. Dalam sekejap, saya menutup ponsel, tatapan saya sedingin es. Kalau harimau tidak mengamuk, kau anggap aku kucing sakit? Aku mendongak, tepat bertatapan dengan tatapan penasaran Bai Ningbing. Dia sudah selesai sarapan dan sedang menatapku, matanya menunjukkan sedikit kegelisahan dan rasa ingin tahu. Aku menyerahkan ponsel kepadanya, lihat sendiri. Dia mengambil ponsel itu dan membacanya dengan saksama. Semakin dia membaca, semakin lebar matanya terbuka, wajah kecilnya dipenuhi keterkejutan. Setelah selesai, dia mengangkat kepalanya. Bibirnya bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu. Jadi, semua ini adalah desain orang lain? Ya. Aku mengangguk, seorang bodoh yang ingin melihat keluarga Fang dan keluarga Bai kita hancur. Rencana yang dirancang untuk menjebak. Lalu Nona Liu, dia juga korban? Aku menatap matanya, mengucapkan setiap kata dengan jelas, Ningbing. Aku menyeretmu dan dia dalam masalah ini. Maafkan aku. Aku tidak pernah meminta maaf setulus ini. Bai Ningbing tertegun. Rambutnya sangat lembut, dengan aroma sampo yang samar. Tubuhnya menegang sejenak, tetapi dia tidak menghindar. Ini adalah pertanda baik. Bagaimana ini? Aku bangkit dan berjalan ke jendela, memandangi mentari cerah di luar. Tentu saja, biarkan orang bodoh yang menganggap dirinya pintar itu membayar mahal. Bayaran yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Selama 2 hari berikutnya, saya tidak keluar rumah. Saya tinggal di rumah menemani Bai Ningbing. Kami memasak bersama, menonton film bersama, menyiram bunga bersama di taman, seperti pasangan suami istri biasa. Hubungan kami sepertinya semakin dekat karena badai yang tiba-tiba ini. Dia tidak lagi seperti dulu. Dia menjauh dariku. Kadang-kadang dia akan mengintipku diam-diam, dan ketika aku menemukannya, dia akan cepat-cepat memalingkan muka seperti kelinci yang terkejut, pipinya memerah. Dia juga akan berbicara denganku terlebih dahulu, bertanya apakah Eropa menyenangkan, dan apakah aku suka gorden barunya. Malam itu, dia tidak kembali ke kamar penyiar, tetapi memeluk bantal dan mengetuk pintu kamarku. Aku sedikit takut tidur sendirian, katanya menundukkan kepala, suaranya sekecil dengungan nyamuk. Aku melihat kakinya yang mungil dan bersih menginjak lantai, sedikit bingung. Kalau begitu kau tidurlah di ranjang. Aku akan tidur di sofa. Tidak perlu, dia menggelengkan kepalanya. Tempat tidur sangat besar. Jadi malam itu, kita tidur seranjang untuk pertama kalinya, dengan jarak 1 meter di antaranya, batas yang jelas. Aku bisa mendengar dengan jelas detak jantungnya yang gugup dan detak jantungku sendiri yang sama-sama berdetak kencang. Dalam kegelapan, aku mencium aroma samar dari tubuhnya. Dan untuk pertama kalinya aku merasa, menikah sepertinya bukanlah hal yang buruk. Dan di balik ketenangan ini, badai sedang dibuat diam-diam. Lao Chen sangat efisien. Dalam 2 hari, dia telah menyelidiki semuanya dengan jelas. Pria yang menyamar sebagai sopirku adalah tangan kanan Jiboda. Kartu akses dengan izin tingkat tinggi itu telah disalin. Dan orang yang menyalin kartu itu adalah pelayan tua di rumahku yang telah bekerja selama lebih dari 10 tahun. Putranya berhutang sejumlah besar uang judi di Macau, dan orang-orang Jiboda menangkap pegangannya. Semua rantai bukti menunjuk ke Jiboda. Tuan Fang, apakah Anda ingin bergerak sekarang?
Suara Lao Chen di telepon terdengar membunuh. Jangan terburu-buru, aku bersandar di sofa, memegang apel di tanganku. Biarkan dia melompat lebih lama. Tuan Fang, apakah keluarga Ji baru-baru ini berada di lahan di selatan kota Binhai? Ya, Tuan Fang. Mereka telah mengagunkan hampir semua aset likuid perusahaan untuk lahan ini. Mereka bertekad untuk memenangkannya. Bagus sekali, aku menyeringai dingin. Kirimkan secara diam-diam salinan informasi yang telah kita siapkan kepada pesaing mereka. Selain itu, juga ungkapkan secara tidak sengaja perbuatan baik Jiboda kepada Liu Ruyan. Mengerti, Tuan Fang? Juga, aku menambahkan, biarkan pelayan tua itu membawa keluarganya. Segera pergi melalui saluran rahasia dan menetap di suatu tempat di luar negeri. Uangnya akan diambil dari rekening pribadiku. Segera pergi melalui saluran rahasia dan menetap di suatu tempat di luar negeri. Uang akan ditransfer dari rekening pribadi saya. Lao Chen terdiam sejenak. Tuan Fang mengkhianatimu, putranya tertangkap. Dia tidak punya pilihan, kataku datar, orang-orang Kufang Yuan, bahkan jika mereka berbuat salah. Bukan giliran keluarga Ji untuk bertindak, ya, aku mengerti. Setelah menutup telepon, Bai Ningbing datang membawa sepiring buah potong, sedang membicarakan pekerjaan. Ya, masalah kecil, aku mengambil piring buah. Menusuk sepotong apel dan menyodorkannya ke mulutnya, dia secara alami membuka mulutnya dan menggigitnya. Sinar matahari menembus jendela dari lantai ke langit-langit dan menyinarinya, memberinya lapisan cahaya keemasan, masa-masa indah. Aku sangat berharap hari-hari seperti ini bisa terus berlanjut, tetapi selalu ada orang yang tidak punya mata. Suka merusak kedamaian ini. Hari ketiga adalah gala amal tahunan keluarga Ji. Sebagai perwakilan keluarga Fang dan keluarga Bai, aku dan Bai Ningbing harus hadir. Aku mengenakan setelan yang layak. Bai Ningbing mengenakan gaun malam biru muda, secantik putri dari negeri dongeng. Untuk pertama kalinya, aku secara aktif memegang tangannya. Tangannya sangat kecil dan lembut. Sedikit gemetar saat aku memegangnya di telapak tanganku. Jangan gugup, semuanya terserah aku, kataku pelan kepadanya. Dia mendongak dan memberiku senyum lega. Ya. Di lokasi perjamuan, wangi parfum dan denting gelas memenuhi udara, kemunculan aku dan Bai Ningbing segera menarik perhatian semua orang. Bukankah itu tuan muda buangan keluarga Fang? Di sebelahnya adalah putri sulung keluarga Bai. Bukankah mereka sudah menikah? Kenapa rasanya baru hari ini mereka terlihat keluar bersama? Ceka-ceka. Bunga segar ditancapkan pada pupuk kandang sapi. Sayang sekali Nona Bai, suara bisikan di sekitar tidak kecil. Tepat bisa masuk ke telinga kami, tubuh Bai Ningbing jelas menegang sedikit, aku menggenggam tangannya erat-erat. Mendekat ke telinganya dan berbisik, jangan pedulikan lalat-lalat itu, kita di sini untuk makan. Setelah selesai, aku menariknya dan langsung menuju area prasmanan. Aku mengambil piring. Mengambilkan makanan penutup dan makanan laut favoritnya untuknya. Aku tidak perlu menoleh untuk tahu siapa itu. Liu Ruyan. Aku berbalik dan memang benar dia, hari ini dia mengenakan gaun hitam tanpa tali, memancarkan aura penuh. Seperti ratu yang angkuh, matanya tertuju pada tanganku yang memegang Bai Ningbing. Berhenti sejenak. Kilatan emosi yang kompleks melintas di matanya. Nyonya Liu, sungguh kebetulan, kataku datar menyapanya. Nada-nadanya menjaga jarak Bai Ningbing berdiri di sampingku. Sedikit gugup meremas tanganku. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Liu Ruyan menatapku langsung. Aku ingin. Tidak ada yang perlu dibicarakan di antara kita, aku menolak dengan tegas, tentang malam itu. Dia menekankan nadanya, aku menyesuaikan saudara perempuan. Sepertinya efisiensi Lao Chen baik. Aku sudah lupa tentang malam itu, aku meletakkan sepotong tiramisu ke dalam piring Bai Ningbing. Istriku lapar, permisi. Setelah berbicara, aku menarik Bai Ningbing dan berbalik untuk pergi. Berhenti. Suara Liu Ruyan tiba-tiba meninggi, dengan sedikit urgensi dan kecemasan yang bahkan dia sendiri tidak sadari. Aku berhenti, tetapi tidak sepenuhnya berbalik, hanya menoleh ke samping. Meliriknya dari sudut mataku, dengan nada sedikit tidak sabar, Nona Liu, ada sesuatu? Perut istriku tidak bisa menunggu. Kalimat ini, seperti tamparan tak terlihat. Menghantam wajah Liu Ruyan, wajah cantiknya yang sedingin es selama bertahun-tahun, seketika menjadi sedikit pucat. Dia masih ingin mengatakan sesuatu. Sebuah suara yang licik, tetapi menyela lebih dulu. Oh, bukankah ini Tuan Muda Fang? Mengapa begitu kejam terhadap cinta lama setelah memiliki kekasih baru? Sungguh membuat yang mendengar menangis dan yang melihat meneteskan air mata. Aku mengikuti suara itu, Jiboda sedang memegang segelas sampanye. Berjalan mendekat dengan wajah penuh ejekan, dia mengenakan pakaian yang rapi, setelan putih mencolok. Rambutnya berminyak dan berkilau, aku seperti lalat yang baru saja diangkat dari panci minyak. Dia berjalan ke sisi Liu Ruyan, memasang sikap pelindung bunga, matanya menyapu diriku dengan sembarangan. Nona Liu, mengapa membuang-buang waktu dengan orang seperti ini, katanya pada Liu Ruyan. Tetapi suaranya cukup keras untuk didengar oleh separuh ruang perjamuan, sampah yang hidup hanya dengan warisan leluhur, bahkan tidak layak untuk memberimu sepatu.
Sudah bijaksana bagimu untuk membatalkan pertunangan. Setelah dia selesai berbicara, tawa teredam segera terdengar di sekitar. Wajah Bai Ningbing menjadi gelap, tubuhnya sedikit gemetar. Tangannya mencengkeramku tanpa sadar lebih erat. Aku bisa merasakan kemarahan dan keluhannya. Aku menepuk punggung tangannya untuk menenangkannya. Akhirnya menatap Jiboda, tetapi wajahnya tanpa ekspresi, malah seperti melihat sesuatu yang membosankan. Berbicara dengan malas, Jiboda, aku ingat kamu, ayahmu bertemu denganku di rapat dewan terakhir kali, kan? Pinggangnya membungkuk seperti tikus, aku pikir dia punya masalah, suaraku tidak kecil. Namun jelas terdengar di area kecil itu, tawa terbahak-bahak tiba-tiba berhenti. Wajah Jiboda langsung memerah seperti hati babi. Aku menusuknya di titik lemahnya dengan satu kalimat, dan dia menunjukku dengan marah. Pang Yuan, jangan terlalu sombong. Selain terlahir kaya, kamu bisa apa lagi? Aku memanjangkan nada suaraku. Perlahan mengambil sesendok mose mangga, dan membawanya ke bibir Bai Ningbing, melihatnya makan dengan patuh. Baru kemudian aku berbalik dan memberikan senyum yang sangat ramah kepada Jiboda. Aku bisa melakukan banyak hal. Misalnya, aku tahu kamu di ruang VIP Klub YC. Menambahkan sesuatu ke dalam minuman Nona Liu, yang kamu sebut, ciuman malaikat, dari Amerika Selatan, sebagai peningkat gairah. Setiap kata yang kuucapkan, wajah Jiboda berubah dari merah menjadi pucat, pupil mata Liu Ruyan tiba-tiba menyusut tajam. Aku tidak memperhatikan reaksi mereka, dan berkata dengan tenang. Aku juga tahu, kamu menyuap satpamku yang bernama Lausan, dengan 500.000. Untuk membuat salinan kartu akses dengan izin tertinggi. Oh ya, sepertinya aku tiba-tiba teringat sesuatu. Aku menepuk dahiku dengan tatapan tercerahkan, pria yang menyamar sebagai sopirku dan membawa Nona Liu pergi melalui pintu belakang. Dan memasukkannya ke dalam mobil van hitam. Namanya Biao kan? Aktingnya terlalu buruk. Kembali dan beritahu dia untuk lebih profesional lain kali. Setidaknya kenakan masker, tahi lalat di dekat bibirnya terlalu jelas. Begitu kata-kata itu jatuh, seluruh tempat menjadi sunyi senyap, semua mata tertuju pada Jiboda yang pucat pasi seperti sedang diterangi lampu sorot. Mimi, bagaimana kamu tahu? Jiboda benar-benar panik, suaranya bergetar. Gelas sampahnya di tangannya jatuh ke lantai dengan dentang dan pecah berkeping-keping. Liu Ruyan lebih terkejut lagi. Dia menatapku dengan terkejut, di matanya yang dingin itu, untuk pertama kalinya muncul kebingungan, ketidakpercayaan, dan sedikit keterkejutan yang bahkan dia sendiri tidak bisa pahami. Kebenaran yang dia pikirkan hanyalah puncak gunung es, sementara orang yang dia pandang rendah ini tampak seperti dewa yang maha tahu dan maha kuasa, dengan santai membuka semua konspirasi kotor itu di bawah sinar matahari. Bai Ningbing juga tercengang, mulut mungilnya sedikit terbuka. Dia melihatku. Lalu melihat Jiboda yang linglung, kemudian, kilatan cahaya yang sama muncul di matanya. Itu adalah cahaya yang bercampur dengan kekaguman, kebanggaan, dan ketenangan mutlak. Dia menggenggam tanganku. Lebih erat. Aku ingin hasil seperti ini, aku ingin semua orang tahu. Orangku, Pang Yuan, tidak bisa diganggu oleh siapapun, dan istriku lebih-lebih lagi tidak bisa dibicarakan oleh siapapun. Aku tidak melihat Jiboda yang hampir pingsan di tanah lagi. Melainkan mengalihkan pandangannya ke Liu Ruyan, dengan senyum tipis di sudut bibirnya. Nona Liu. Sekarang, apakah kamu masih merasa bahwa kejadian malam itu perlu kujelaskan padamu? Bibir Liu Ruyan bergerak-gerak. Tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Penjelasan? Orang yang perlu menjelaskan bukanlah dia. Dia dibutakan oleh dirinya sendiri. Saya malas berbicara lebih banyak dengan mereka. Mengeluarkan ponsel dari saku, bahkan tanpa membukanya, menempelkannya ke telinga. Seolah-olah benar-benar sedang menelepon. Lau Chen, suaraku tidak keras. Namun membawa kewibawaan yang tak terbantahkan. Transaksi barang itu, aku tidak ingin keluarga Ji mendapatkan seinci pun. Selain itu, beritahu penyelenggara pesta, dalam 5 menit, usir semua orang bermarga Ji. Aku merasa terganggu melihat mereka. Setelah selesai, aku menutup telepon dan memasukkan ponsel kembali ke saku. Kemudian, aku menatap lembut Bai Ningbing di sampingku, seolah pria yang baru saja menggunakan cara yang menggelegar itu bukanlah diriku. Ayo, sayang, kita coba kue Black Forest di sana. Kudengar rasanya enak. Ya. Bai Ningbing mengangguk berat, kegembiraan di matanya hampir meluap. Aku menggandeng tangannya, di tengah tatapan hormat, terkejut, dan iri dari semua orang, dengan tenang melewati kerumunan. Menuju area hidangan penutup. Di belakang kami terdengar teriakan putus asa Jiboda, dan suara petugas penyelenggara yang tergesa-gesa datang. Dan Liu Ruyan masih berdiri di tempat yang sama, seperti patung es. Dia melihat punggungku. Melihat aku dengan lembut menyeka krim dari sudut bibir Bai Ningbing. Melihat kami saling memandang dan tersenyum manis. Perasaan penyesalan yang belum pernah ada sebelumnya, yang kuat, seperti tanaman merambat, erat melilit jantungnya. Membuatnya hampir tidak bisa bernapas karena rasa sakit. Untuk pertama kalinya dia menyadari betapa salahnya dia. Suasana di area makanan penutup sangat berbeda dari ketegangan barusan. Musik yang merdu,
kue-kue yang lezat, dan wanita kecil yang matanya berbinar di sampingku. Fang Yuan, kamu sangat tampan tadi, bisik Bai Ningbing di telingaku. Pipinya memerah, tidak tahu apakah karena gembira atau malu. Aku mengambil sepotong kecil kue Black Forest, menyodorkannya ke mulutnya, dan tertawa kecil. Sangat tampan, dia menggigit kue itu, krim menempel di sudut bibirnya, seperti kucing kecil yang mencuri makan. Dia berkata dengan tidak jelas, yah, jenis itu. Seperti yang tertulis di novel, seorang CEO yang mendominasi. Aku tertawa kecil, mengulurkan jari. Dengan lembut untuk menyeka krim di sudut bibirnya. Bai Ningbing terus diam-diam mengintip kami seperti gadis kecil, melihat pemandangan ini. Tiba-tiba mengeluarkan jeritan tertahan, menutup mulutnya dengan ekspresi wajah terpana. Perasaan seperti ini cukup baik. Ternyata sesekali tidak berbaring saja, pamer kemesraan dan memukul balik ternyata lumayan menarik. Tuan Fang, Nona Bai. Sebuah suara lembut menyela interaksi manis kami. Aku berbalik dan melihat seorang pria tua berambut putih dengan semangat luar biasa. Bersandar pada tongkat, tersenyum memandang kami. Itu adalah kakek dari keluarga Bai. Kakek Bai Ningbing, juga rubah tua yang dulu bersikeras menikahkan cucunya denganku meskipun ada tentangan. Kakek, Tuan Bai, saya melihatnya, Anda melakukannya dengan baik. Anda tidak mempermalukan nama keluarga Fang dan Bai kami. Dia jelas berbicara kepadaku, Anda terlalu memuji. Aku menjawab dengan ringan, aku hanya tidak suka ada lalat berdengung di telingaku, mengganggu istriku makan. Hahaha, kakek Bai tertawa terbahak-bahak, bagus sekali mengganggu istrimu makan. Ningbing, kau menemukan suami yang baik. Wajah Bai Ningbing semakin memerah. Menunduk malu, baiklah, kalian anak muda lanjutkan bermain, aku orang tua ini tidak akan mengganggu kalian. Setelah selesai berbicara, kakek Bai memandangku dengan makna tersembunyi. Fang Yuan. Aku datang ke rumah untuk duduk sebentar, menemaniku bermain catur, dia mengangguk, aku tahu rubah tua ini. Terkejut dengan penampilanku barusan. Dia sedang mengujiku, sekaligus menunjukkan niat baiknya. Setelah kakek Bai pergi, suasana pesta menjadi agak halus. Tidak ada lagi yang berani menatapku dengan pandangan meremehkan. Sebaliknya, mereka menatapku dengan hormat, penasaran, dan menyelidik. Mereka semua menebak. Seberapa banyak kekuatan yang tersembunyi oleh putra sulung sampah legendaris ini. Bahkan banyak orang yang membawa gelas anggur. Ingin mendekat untuk berkenalan, tetapi mereka semua dipaksa mundur oleh tatapan dingin dariku. Tema utamaku hari ini adalah menemani istri makan. Aku tidak ingin bersosialisasi. Fang Yuan, Bai Ningbing menarik-narik lengan bajuku. Ya, ayo pulang, katanya pelan, terlalu banyak orang di sini. Aku menatapnya, dia tampaknya tidak terbiasa dengan perasaan diawasi seperti ini. Baiklah, pertunjukan sudah selesai, wajah sudah tertampar, waktunya untuk mundur. Oke, terserah padamu. Aku meletakkan nampan makananku, menarik tangannya bersiap untuk pergi. Tepat saat kami sampai di pintu ruang perjamuan, kami dihalangi oleh seseorang, Liu Ruyan. Dia entah bagaimana sudah mengatur emosinya, hanya saja wajahnya masih pucat, dan es di matanya tampaknya sedikit mencair. Sebagai gantinya, ada emosi kompleks yang belum pernah kulihat sebelumnya. Fang Yuan, bisakah kita bicara? Suaranya agak serak, sebelum aku sempat bicara, Bai Ningbing di sampingku sudah mendahului. Dia melangkah maju, meskipun tubuhnya masih sedikit gemetar, matanya sangat tegas. Nona Liu, suamiku sudah bilang, dia tidak mau bicara denganmu. Ini pertama kalinya. Aku melihat sisi Bai Ningbing yang begitu agresif, seperti anak kucing yang melindungi makanannya. Meskipun tidak berbahaya. Tapi dia menunjukkan cakarnya yang lembut, hatiku penuh, aku menariknya ke belakangku untuk melindunginya. Aku menggelengkan kepala pada Liu Ruyan, tinggalkan aku, maksud istriku adalah maksudku. Ini adalah standar ganda yang terbuka, aku ingin semua orang melihat, perlakuan khusus Bai Ningbing bagiku. Tubuh Liu Ruyan menegang, cahaya di matanya benar-benar meredup. Dia melihat tangan kami yang saling menggenggam, melihat caraku melindungi Bai Ningbing, senyum pahit muncul di wajahnya. Aku mengerti. Dia menarik napas dalam-dalam, seolah mengerahkan seluruh kekuatannya. Maafkan aku untuk kejadian hari itu, dan juga kejadian sebelumnya, aku salah menilaimu. Setelah berbicara, dia tidak tinggal lebih lama, berbalik dan melangkah pergi ke dalam kegelapan malam, punggungnya tampak kesepian. Bersamaan dengan aura ratunya saat dia datang, pembaca berharap untuk melihat karakter wanita kedua, setelah kemudian mengetahui tentang protagonis pria yang sebenarnya, dia sangat menyesal, dan hanya bisa melihat protagonis pria dari jauh. Hidup bahagia dengan protagonis wanita, dan penampilannya yang sedih, harapan ini tercapai dengan sempurna saat ini. Aku melihat punggungnya, tidak ada riak sedikit pun di hatiku. Jalan ini ku pilih sendiri. Buah pahit ini tentu saja harus kumakan sendiri. Ayo pergi, aku mengalihkan pandanganku. Aku berkata dengan lembut kepada Bai Ningbing. Ya, lalu naik mobil pulang. Bai Ningbing selalu sangat pendiam. Dia hanya bersandar di bahuku, memeluk lenganku erat-erat,
seperti perahu kecil yang menemukan sandaran. Aku tahu, semua yang terjadi malam ini sangat mengejutkannya. Tetapi lebih banyak lagi rasa lega. Sesampainya di rumah, begitu pintu terbuka, Bai Ningbing berjinjit. Dia mencium bibirku dengan ringan, lalu seperti kelinci yang ketakutan, dia berlari cepat ke lantai atas. Saya menyentuh bibir saya, di sana masih tersisa sentuhannya yang lembut dan aroma manis yang samar. Aku tertawa, gadis ini semakin pandai bicara. Malam itu kami masih tidur seranjang. Tapi garis pemisah tak terlihat di antaranya menghilang. Tengah malam aku merasakan tubuh lembut. Menyelip ke dalam pelukanku dengan hati-hati, aku membuka mata, dalam kegelapan hanya bisa melihat siluetnya yang kabur. Aku tidak bergerak, hanya mengulurkan lenganku untuk memeluknya erat, tubuhnya menegang, lalu mengendur. Mencari posisi yang nyaman dalam pelukanku, menggesekkan diri, Fang Yuan. Dia memanggil namaku seperti dalam mimpi, aku di sini, kamu baik sekali. Hatiku benar-benar luluh menjadi genangan air. Sudahlah soal berbaring datar, sudahlah soal menjalani hidup santai. Memeluk wanita kecil di pelukanku ini, tiba-tiba aku merasa melindunginya, membuatnya bahagia selamanya. Ternyata juga sesuatu yang sangat baik, bukankah hidup harus punya tujuan? Keesokan harinya. Aku jarang sekali tidur sampai larut, saat bangun aku sudah sendirian, aroma makanan tercium di udara. Aku bangkit dan turun, melihat Bai Ningbing mengenakan celemek merah muda, sibuk di dapur. Mendengar langkah kaki, dia menoleh, tersenyum cerah padaku. Kamu sudah bangun, cepatlah mencuci muka. Sarapan sebentar lagi siap, sinar matahari masuk dari jendela. Menyinari tubuhnya, segalanya tampak begitu hangat dan indah. Aku berjalan menghampirinya dan memeluknya dari belakang. Tubuhnya menegang, lalu mengendur, membiarkanku menaruh daguku di bahunya. Sedang memasak apa yang enak, aku bertanya malas, mencium aroma tubuhnya. Bubur seafood untukmu, dan pangsit kukus, dia menoleh dan mencium pipiku. Kamu bekerja keras semalam, kamu harus makan yang banyak untuk memulihkan tenaga. Aku merasa hangat oleh keintiman spontannya ini. Aku mengeratkan lengan, menarik seluruh tubuhnya ke dalam pelukanku, makan ini saja tidak cukup untuk memulihkan tenaga. Aku menempelkan telingaku ke telinganya, merendahkan suara, napasku menjadi sedikit berat. Harus makan yang lain, kata-kataku penuh sindiran, wajahnya seketika memerah seperti mau meneteskan darah. Dia menyenggolku pelan dengan sikunya, jangan mengganggu, buburnya akan gosong, aku tertawa kecil. Baru kemudian aku melepaskannya dengan enggan. Pada saat ini, tawaran itu dibatalkan, kehilangan kelayakan untuk memenangkan proyek. Pada saat yang sama, skandal keuangan internal perusahaan juga terungkap, menyebabkan harga saham dalam semalam menguap 30%, Bing Lin bangkrut, dan yang mengambil alih proyek yang dimenangkan. Perusahaan baru yang tidak dikenal, wakil hukumnya adalah Liu Ruyan. Aku memeriksa pengawasan. Wanita ini cukup cepat bertindak, sepertinya dia tidak hanya merindukanmu, tetapi juga ingin membuktikan kemampuannya kepadaku. Tapi itu tidak ada hubungannya denganku lagi. Apa yang kamu lihat? Bai Ningbing mendekat dengan penasaran. Bukan apa-apa, hanya sebuah perusahaan yang tidak beruntung bangkrut. Bing Niao mematikan berita dengan senyum tipis. Berita bisnis ini, aku tidak ingin dia tahu. Aku hanya ingin dia selalu hidup di dunia yang sederhana dan indah yang kubuat untuknya. Saat itulah ponselku berdering. Itu nomor asing, aku langsung mengangkatnya. Fang Yuan. Suara Liu Ruyan yang dingin dan sedikit lelah terdengar dari ujung telepon. Aku mengerutkan kening, melirik Bai Ningbing di sampingku, dia juga mendengarnya. Senyum di wajahnya lebar seperti hantu. Aku langsung menyalakan speakerphone di depannya. Dengan nada yang sangat tidak sabar, Nona Liu sangat sibuk, aku tidak punya waktu untuk meneleponmu. Jika itu tentang menangani pengiriman itu, maka tidak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya tidak suka keluar gaji. Aku bukan untuk itu. Suara Liu Ruyan terhenti sejenak, aku ingin bertemu denganmu. Ada beberapa hal, aku ingin menjelaskan semuanya secara langsung. Tidak perlu. Aku menolak tanpa ragu, antara kau dan aku, tidak ada yang perlu dijelaskan. Istriku akan tidak senang. Sambil berkata, aku sengaja mencium ponselku. Bai Ningbing tercengang dengan tindakanku yang tiba-tiba, lalu bereaksi. Wajah kecilnya memerah karena malu dan kesal. Dia hanya bisa menundukkan kepala dan menyumpal mulutnya dengan bakpao kecil. Telepon itu terdiam lama. Aku bahkan bisa membayangkan ekspresi wajah Liu Ruyan saat ini. Setelah beberapa saat, dia menjawab dengan suara yang hampir melayang. Aku mengerti. Maaf mengganggu. Lalu dia menutup telepon. Aku meletakkan ponselku dan melihat Bai Ningbing menatapku dengan mata berbinar, penuh senyuman. Kenapa menatapku seperti itu? Fang Yuan meletakkan sumpitnya dan menatapku dengan serius. Kau sangat baik padaku. Omong kosong, aku menggaruk hidungnya. Kau adalah istriku. Kalau bukan padamu, pada siapa lagi aku harus baik? Balasan dari kepercayaan tanpa syarat. Itu adalah kesukaan tanpa syarat. Jika dia bahagia, aku senang. Ini lebih menguntungkan daripada bisnis. Setelah sarapan, aku bersiap pergi ke gym untuk berkeringat.
Telepon Lao Chen datang lagi. Tuan Fang, ada situasi tak terduga. Nada suara Lao Chen terdengar aneh. Orang tua San yang Anda minta saya atur untuk pergi ke luar negeri kemarin sore menyerahkan diri ke kantor polisi. Saya tertegun. Menyerahkan diri? Dia menanggung semuanya. Ya, dia bilang dia sesaat menjadi serakah dan mencuri kartu mirror Anda. Menjualnya ke Jiboda. Mengenai apa yang Jiboda lakukan dengan kartu itu, dia sama sekali tidak tahu. Terlebih lagi, dia adalah seorang ayah yang terpaksa mengambil risiko demi putranya. Pilihan yang akan dibuat, periksa siapa yang dia temui sebelum menyerahkan diri. Sudah diperiksa, suara Lao Chen menjadi lebih dalam. Dia pergi menemui Liu Ruyan. Lagi-lagi Liu Ruyan. Apa sebenarnya yang diinginkan wanita ini? Dia menyuruh Lao San untuk menyerahkan diri. Mengambil semua tuduhan berarti membantu saya membersihkan masalah ini. Menjadikan masalah ini dari konspirasi yang menargetkan keluarga Fang menjadi kasus pencurian sederhana yang dipicu oleh keserakahan. Dengan cara ini, baik keluarga Fang maupun keluarga Bai tidak akan terpengaruh oleh opini publik karena masalah ini. Apakah dia menunjukkan niat baik atau menebus dosa? Tuan Fang, langkah Nona Liu sangat cerdas. Lao Chen berhenti sejenak. Dia memberimu bantuan sekaligus membuat keluarga Ji benar-benar tamat. Dan juga menyelamatkan muka semua orang. Ya, sangat cerdik. Aku mencibir. Sayang sekali salah digunakan. Apakah aku, Fang Yuan, perlu dia membantuku? Apakah aku perlu dia menyelamatkan mukaku? Semakin dia melakukannya, semakin dia menunjukkan apa yang dia pikirkan dulu. Betapa konyol dan bodohnya itu. Tuan Fang, lalu kita. Tidak perlu pedulikan dia. Aku memotong ucapan Lao Chen. Biarkan dia bermain sendiri jika dia suka. Kita cukup menonton saja. Aku menutup telepon. Aku melihat Bai Ningbing menatapku dengan cemas. Ada apa? Aku menggelengkan kepala. Aku menariknya ke dalam pelukanku. Dia hanyalah seekor rubah yang selalu ingin membuat drama sendiri. Tidak perlu pedulikan dia. Bai Ningbing mengangguk seolah mengerti, tidak bertanya lagi. Keberuntungan tanpa syaratnya seperti ini. Membuatku geli. Ayo, temani aku ngegim. Aku mencubit pipinya, aku juga harus sibuk, kan? Lihat apakah perut six-pack suamimu sudah menurun? Sambil berkata. Aku langsung mengangkatnya dengan gaya putri, di tengah seruan kaget. Pergi ke gym pribadi di dalam villa. Hidup seharusnya seperti ini, ada makanan enak, ada wanita cantik, ada olahraga. Dan sedikit penghinaan yang memuaskan. Adapun orang dan hal yang tidak relevan, biarkan saja berlalu. Namun, aku tetap meremehkan kegigihan Liu Ruyan, atau lebih tepatnya, meremehkan tingkat penyesalannya. Hari-hari berikutnya, Liu Ruyan seperti hantu. Selalu muncul dalam hidupku dengan berbagai cara yang tak terduga. Aku pergi ke perusahaan untuk meninjau. Dia kebetulan juga pergi ke gedung itu untuk berbisnis. Lalu kami bertemu secara kebetulan di lift. Aku membawa Bai Ningbing ke restoran. Prasejarah yang baru dibuka untuk makan, dia kebetulan juga memesan kamar sebelah. Bai Ningbing pergi berbelanja di mall. Dia kebetulan juga berada di toko merek yang sama untuk memilih pakaian. Setiap kali dia ingin mencari kesempatan untuk berbicara denganku, tetapi setiap kali aku mengabaikannya dengan berbagai cara. Entah aku langsung menarik Bai Ningbing pergi, atau Bai Ningbing bertindak seperti penjaga kecil yang menghalangiku. Dan menyatakan kepemilikannya. Nona Liu, suamiku tidak suka diganggu. Nona Liu, pakaian di toko ini tidak cocok untukmu. Sebaiknya kau lihat ke tempat lain. Nona Liu, lift kelebihan muatan, tolong tunggu giliran berikutnya. Melihat Bai Ningbing yang biasanya lembut seperti domba kecil, berulang kali berhadapan dengan Liu Ruyan yang berkarisma kuat demi aku, dan bahkan mengucapkan kata-kata yang begitu menggelikan. Aku hampir tertawa. Sementara Liu Ruyan hanya dia mundur setiap kali dihalangi. Di wajahnya yang dingin, ekspresi penyesalan dan kesepian semakin dalam. Ini telah menjadi kesenangan terbesar kami berdua baru-baru ini, sesuatu yang hanya kami berdua ingin lihat. Karakter pendukung wanita tidak akan pernah iri. Kami melakukan siaran langsung setiap hari. Suatu hari, saya sedang di ruang kerja mengurus beberapa dokumen yang harus saya tinjau sendiri. Bai Ningbing masuk membawa segelas anggur beras yang aku buat sendiri. Suamiku, istirahatlah. Aku meletakkan dokumen itu. Menerima gelas itu dan meminumnya sampai habis. Manis dan kaya rasa, dengan aroma beras, itulah rasa yang kusukai. Keahlianmu semakin hari semakin baik. Aku memuji. Dia tersenyum tak tertahankan menatapku. Dan duduk di pangkuanku, melingkarkan tangannya di leherku. Tentu saja. Tidak lihat siapa pembuat anggur eksklusifmu. Dia semakin lengket sekarang, dan semakin pandai merayu. Aku menyukainya seperti ini, dia mengusap-usapkan kepalanya di dadaku. Tiba-tiba teringat sesuatu. Bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu. Fang Yuan, Nona Liu itu. Kenapa dia selalu mengganggumu? Bukankah dia sudah tahu kesalahannya? Siapa tahu? Aku mencubit hidungnya, mungkin dia dulu buta, sekarang ingin berobat. Sayangnya, tempatku bukan rumah sakit, tidak menerima pasien. Bai Ningbing tertawa geli oleh saya,
Dia berpikir sejenak dan berkata, sebenarnya dia juga cukup menyedihkan. Setiap kali melihatnya berdiri sendirian di sana, menatap kami, saya merasa dia hampir menangis. Saya mengangkat alis. Apa? Istri kecilku merasa kasihan? Ingin aku pergi menghiburnya? Tidak sama sekali. Bai Ningbing segera membantah. Memukul dada saya, aku berharap dia menjauhimu. Aku hanya merasa, dia sepertinya sangat menyesal. Penyesalan adalah urusannya sendiri. Tidak ada hubungannya dengan kita. Saya memeluknya lebih erat, kamu hanya perlu ingat. Kamulah satu-satunya Fang Yuanku, tidak ada yang bisa merebutnya. Ya? Dia mengangguk berat, mencium wajah saya. Saat itu juga, sebuah berita sensasional meledak di seluruh internet. Nomor polisi, pewaris Fang Corporation, Fang Yuan. Dia masih belum bangun hari ini, kata seorang blogger gosip, entah bagaimana mendapatkan jadwal saya untuk tidur sampai saya bangun secara alami dan baru pergi ke perusahaan sore hari. Dan itu disertai dengan beberapa foto saya mengendarai mobil sport. Dan pergi ke restoran yang berbeda untuk makan. Judul artikel itu sangat mengejek, mengatakan saya, aduh yang tidak dapat diselamatkan. Fang Group pasti akan dihancurkan oleh tuan muda rebahan, sepertiku. Seketika, seluruh internet menertawakan saya. Hahaha, pewaris seperti apa ini? Saya tidak malah seperti ini bahkan saat saya bekerja. Fang Group akan berakhir, sudah dikonfirmasi. Saya turut prihatin untuk para pemegang saham keluarga Fang selama 3 detik. Bai Ningbing juga melihat berita itu, wajahnya memerah karena marah. Bagaimana mereka bisa mengatakan itu tentangmu? Mereka sama sekali tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Dia lebih marah daripada saya, mengambil ponselnya untuk berdebat dengan orang lain. Saya menariknya dan menariknya kembali ke pelukan saya. Marah pada sekelompok pengetik? Tidak sepadan. Tapi mereka memarahi Anda. Biarkan saja mereka memarahi. Tidak akan hilang sepotong daging, aku tidak peduli. Santai saja, kebetulan. Biarkan mereka semua mengira aku sampah, agar tidak ada yang datang menentangku setiap hari. Aku benar-benar tidak peduli. Harga saham Fang Corporation, bukannya anjlok karena berita negatif ini. Malah melonjak, seluruh pasar terkejut. Para analis menggaruk-garuk kepala. Dan tidak mengerti, mengapa berita bahwa pewarisnya adalah sampah. Malah menjadi kabar baik. Kemudian sebuah artikel yang ditandatangani oleh seorang investor yang melihat esensi. Memberikan jawabannya, kebencian pewaris Fang Corporation justru merupakan keunggulannya terbesar. Ini menunjukkan bahwa Fang Corporation telah memiliki sistem manajer profesional yang sangat matang dan kuat bahkan jika pewarisnya menunjukkan bahwa sistem perusahaan semakin hebat. Jadi, Fang Yuan, dengan nomor polisi, juga tidak bangun hari ini. Topik nomor polisi, ternyata menjadi harga saham Fang Corporation. Maskot, selama aku belum bangun, sahamnya terus naik. Begitu aku bangun, sahamnya justru meroket. Tuan Fang, Dewan Direksi telah menyampaikan pesan, berharap Anda dapat mempertahankan gaya hidup dan jadwal Anda saat ini demi masa depan perusahaan. Apa-apaan ini? Aku ingin bersantai, tapi malah jadi maskot perusahaan. Sekarang seluruh dunia tahu, aku Fang Yuan adalah pemalas sejati. Saat seluruh dunia mempermainkan tren, Fang Yuan sudah bangun. Liu Ruyan kembali bertindak. Atas nama pribadinya, dia berbicara di berbagai media finansial. Penilaian publik terhadap Tuan Fang Yuan tidak adil. Dia bukanlah pemalas seperti yang terlihat, melainkan seorang manajer brilian yang memiliki kebijaksanaan besar. Memahami pendelegasian kekuasaan dan kepercayaan. Sikap santainya bukanlah kemalasan, melainkan kepercayaan diri dalam mengatur strategi. Saya, Liu Ruyan, dengan reputasi pribadi saya menjamin, masa depan Fang Group hanya akan semakin gemilang di bawah kepemimpinannya. Kata-katanya bergaung kuat. Dengan reputasi jenius bisnisnya, dukungan ini sangat berarti, dan sekejap, opini publik berbalik lagi. Semua orang mulai menilaiku kembali. Brengsek, Nona Liu turun tangan langsung mendukung. Ada cerita di balik ini, yakin untuk berbaring sama dengan percaya diri dalam strategi, belajar. Jadi kita semua badut, bos yang sebenarnya ada di tingkat kelima. Aku melihat berita. Wajah Liu Ruyan yang serius dan penuh perhatian, alisnya berkerut erat. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan wanita ini? Apakah dia mencoba berteman denganku atau menyatakan perang padaku? Apakah dia ingin menarikku dari tahta orang yang tidak berguna? Apakah dia ingin menghancurkan hidupku yang tenang? Ning Nong, ponselku berdering. Pesan teks dari Liu Ruyan. Hanya satu kalimat, aku tidak akan membiarkanmu disalahpahami oleh siapapun lagi. Aku menatap pesan itu tanpa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Bai Ningbing di sampingku juga melihat berita dan pesan itu. Wajah kecilnya mengeras, dia memeluk lenganku erat-erat, seolah menyatakan kepemilikan. Suamiku? Dia ingin merebutmu dariku. Suaranya terdengar sedikit cemas. Aku menyimpan ponselku dan tersenyum, mencubit wajahnya. Jangan khawatir, dia tidak bisa merebutmu. Karena aku tidak pernah menjadi miliknya. Kataku sambil menunduk dan mencium bibirnya yang lembut. Sinar matahari di luar jendela sangat indah.
Sebuah permainan baru.